Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam pembelajaran online, yaitu pada mata pelajaran ekonomi. Nah, bertemu lagi dengan saya Ana Novia selaku guru PLP MAN 1 Kota Tasikmalaya. Hari ini akan membawakan materi mengenai kebijakan fiskal. Sebelumnya kita telah membahas materi mengenai kebijakan moneter. Meskipun dalam keterbatasan keadaan, kita harus tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa, Ibu mulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi ini, Ibu harapkan kalian semua bisa memahami pengertian dari kebijakan fiskal, fungsi dari kebijakan fiskal, tujuan dari kebijakan fiskal, serta peran dari kebijakan fiskal. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini bisa bermanfaat, khususnya untuk kita dan umumnya bagi masyarakat sekitar. Terlebih dahulu, Ibu ingin mengulas kembali sedikit mengenai kebijakan moneter. Nah, kebijakan ini yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran jumlah uang beredar dan tingkat bunga. Sedangkan untuk kebijakan fiskal, Ibu di sini akan memulai materi mengenai pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik dengan mengubah penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter yang mana untuk mengatur jumlah uang beredar. Akan tetapi, kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Sebagai contoh, pendapatan pemerintah yaitu salah satunya dari pajak. Nah, dengan pajak kita bisa memenuhi kebutuhan pemerintah atau kebutuhan negara kita, yaitu salah satunya dengan membayar hutang ke luar negeri. Nah, setelah ini Ibu akan bahas lebih lanjut mengenai fungsi dari kebijakan fiskal. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai fungsi dari kebijakan fiskal. Kebijakan ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi alokasi, yang kedua ada fungsi stabilisasi, dan yang ketiga ada fungsi distribusi. Nah, kita mulai dari fungsi alokasi. Yang pertama ada fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi di sini yaitu pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi nasional dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang produksi yang bersifat umum maupun yang bersifat privat. Nah, sehingga produksi barang ini bisa tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Yang kedua ada fungsi stabilisasi. Fungsi ini digunakan untuk menstabilkan perekonomian dan dapat dilihat melalui tercapainya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, stabilnya harga, serta seimbangnya neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang ketiga ada fungsi distribusi. Nah, fungsi ini digunakan untuk pemerataan hasil pembangunan secara adil, dan pemerataan ini bisa terjadi karena adanya pungutan pajak. Nah, dengan pungutan pajak kita bisa memeratakan pembangunan di semua wilayah. Adanya pajak ini agar tidak ada ketimpangan antara suatu desa dan kota. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada mencegah pengangguran. Nah, bisa dibayangkan apabila di Indonesia ini banyak sekali orang yang menganggur, maka laju pertumbuhan ekonomi akan terhambat dan bisa menyebabkan Indonesia ini resesi ya. Dan resesi ini adalah kurangnya produktivitas perekonomian dalam suatu negara. Yang kedua ada stabilitas harga. Nah, dengan stabilitas harga ini kita mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak.
Sebagai contoh, apabila harga-harga umum mengalami penurunan akan mengakibatkan kesempatan sektor swasta kehilangan keuntungannya. Nah, sedangkan apabila harga terus melambung tinggi, ini akan menciptakan kesempatan kerja full atau kerja penuh yang mana akan memberikan keuntungan pada beberapa kelompok orang saja. Nah, tetapi juga berdampak negatif pada orang yang berpenghasilan rendah atau tetap. Nah, inflasi yang deras juga bisa melemahkan sektor swasta. Materi terakhir yaitu mengenai peran dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada menurunkan tingkat inflasi. Nah, guna menurunkan tingkat inflasi ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal berupa tindakan mengurangi pengeluaran pemerintah. Nah, tindakan ini dapat diambil oleh pemerintah dengan menunda atau membatalkan proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua ada meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Nah, guna meningkatkan PDB, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal ini yaitu dengan melakukan memperbesar pengeluaran pemerintah yang mana dapat dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh APBN. Nah, yang ketiga ada mengurangi tingkat pengangguran. Nah, guna mengurangi pengangguran, pemerintah dapat memperbesar pengeluaran pemerintah. Nah, yaitu dengan memperbesar transfer pemerintah berupa subsidi kepada pengusaha dan sebagainya. Nah, dengan adanya bantuan subsidi, tingkat pengangguran bisa dikurangi dengan adanya bantuan yang telah disalurkan oleh pemerintah. Nah, yang keempat ada meningkatkan pendapatan masyarakat. Guna meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah melakukan tindakan yaitu membangun jalan, membangun jembatan, membangun gedung pemerintahan, atau membalikan peralatan kantor, peralatan rumah sakit, peralatan militer, atau peralatan lainnya. Nah, dengan tindakan ini bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat karena semuanya itu melibatkan tenaga kerja serta memberikan keuntungan pada pengusaha. Alhamdulillah, semua materi telah tersampaikan dari awal hingga akhir, dari pengertian kebijakan fiskal hingga peran dari kebijakan fiskal. Nah, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat khususnya bagi kita dan umumnya bagi masyarakat sekitar. Kesimpulan dari pembelajaran pagi ini yaitu kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang mana mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik dengan mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Selain itu, kebijakan fiskal juga memiliki fungsi, tujuan, dan peran, dan yang mana masing-masing dari fungsi, tujuan, dan peran ini sangat penting bagi suatu negara. Setelah kalian menyimak materi yang telah Ibu sampaikan dari awal hingga akhir, jangan lupa untuk mengisi evaluasi yang telah Ibu sediakan di akhir pembicaraan. Untuk minggu depan kita akan membahas materi mengenai instrumen dari kebijakan fiskal, bentuk-bentuk kebijakan fiskal, dan kebijakan fiskal yang dipakai di pemerintah atau kebijakan fiskal yang diterapkan di pemerintah. Nah, tetap semangat, jangan lupa untuk mengisi evaluasi karena ini bersifat wajib. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.